ketemu sama Bapak pengelola kebun petani semangka. Boleh dikenalin, Pak? Ya, saya Sudarsono, pekebun semangka di wilayah ini. Minta waktunya beberapa menit, Pak. Ya, boleh. Gini, semangka ini tumbuhan rewel, tanaman mudah saja atau apa sih? Bisa dibilang rewel, bisa juga dibilang mudah. Ya, gampang-gampang anunya, obatnya saja Ya. kuncinya. Obatnya. Iya. Kalau Pupuknya. kalau ini suasana alamnya, dia senang terik atau musim hujan? Nah, paling senang dia terik. Oh. Baik kita yang style airnya. Oh iya. Nah, saya perhatikan air di sini nggak ada. Air dari mana ini? Tancap pipa, tanam pipa. Bikin kayak sumur suntik, Ya. sumur bor begitu. Oh iya. Nah ini di daerah-daerah sini ya, kita posisinya di kabupaten sini. Petani sawah dibanding petani palawija lebih banyak petani sawah. Kenapa memilih tanaman ini semangka? Dilihat dari kondisi kan air tidak ada. Dulunya ini tempat sawah semua padi. Lantaran air tidak ada, padi tidak bisa kan. Kita coba-coba saja. Baru belajar juga kita tanam semangka. Tapi sudah beberapa kali panen gitu. Iya, alhamdulillah 2 kali sudah panen. Dan berhasil. Alhamdulillah ada. Ini saya panggilnya Pak Sudar atau Sono. Oh, Pak Son. Pason saja. Ya? Pak Son, gini. Hasil dari berkebun semangka ini kembali modal, kembali untung, atau sedikit merugi? Ya, itu merugi. Alhamdulillah belum ada. Modal ya sudah ada yang kita keuntungan sedikit. Terakhir nih. Makan. Siap. Terakhir. Ini kita kan menjelang Ramadan. Ya. Nah, ini juga sudah dijadwalkan untuk nanti dijualnya di bulan Ramadan. Iya, sudah dijadwalkan memang untuk persiapan untuk Ramadan. Kamera off, boleh minggir motornya satu saja minggir. Di lahan perkebunan semangka jelang puasa, kita ada di suasana ya kebun semangka. Kita ketemu teman-teman di sini. Nah, setiap daerah itu ada banyak usia petani. Nah, kita di Kabupaten Sigi, kabupaten baru, umurnya juga belum seberapa, petaninya petani muda. Kita ketemu teman juga, petani muda. Dikenalin, Mas. Hai, kami beberapa petani-petani muda ini
menggarap lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat di sini. Ya, kami sekarang yang memanfaatkan lahan-lahan yang tidur dan yang lahan yang tidak berfungsi menjadi kebun semangka, merintis dari nol sampai saat ini. Alhamdulillah sudah beberapa kali panen dan hasilnya cukup lumayan menjamin kehidupan kami. Petani muda belum memperkenalkan namanya, boleh dikenali? Saya sendiri Ferry. Ini teman kami yang namanya Aco. Kami belajar bertani dari beliau ini. Oh iya. Tunggu, ini kalau petani identiknya dengan sawah, kenapa pilihannya harus semangka ya? Mungkin berpengaruh karena air yang tidak mengalir seperti dulu lagi. Karena dulu di sini lahan persawahan, menanam padi. Cuman karena gempa kemarin, jadi pengairan yang sudah tidak ada di sini. Kami memanfaatkan lahan ini dengan menancap pipa-pipa air untuk mengaliri persawahan kebun semangka kami. Durasi dari pembibitan, apa istilahnya, pembibitan sampai panen, itu durasinya berapa lama itu? Dari proses pembibitan, hari pertama pembibitan makan waktu selama paling lama 1 minggu. Dari 1 minggu itu proses penanaman dari penanaman hingga proses kawin. Oh ada ya istilah proses kawin itu ya. 1 bulan mungkin sampai 33 hari itu sudah mulai penyerbukan. Untuk kawin dari semangka jantan ke betina. Proses kawin itu selama 8 hari, paling lama 10 hari. Setelah itu tinggal menunggu masa panen, perawatan, pupuk, menunggu masa panen sekitaran paling lama 1-2 minggu. Jadi dari proses tanam hari pertama sampai panen itu sekitaran 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Dari proses tanam sampai proses panen itu makan waktu 2 bulan. Jadi kesimpulannya petani semangka ini megang duitnya di mana? Di hari keberapa? Kalau hitungan bulan 60 hari. Hari keberapa tuh? Ya setelah panen ya proses panen langsung dibayar. Ada pengepul bandar besar? Ada. Oh, iya. Kita punya banyak pedagang-pedagang dari luar yang langsung masuk ke kebun sini untuk mengambil hasil panen kami di sini. Kita ketemu orang-orang muda, petani yang berpengalaman tentang semangka. Dibanding semangka merah, kan ada warna lainnya, kuning. Yang rewel itu yang mana? Yang semangka berwarna? Perawatan untuk yang agak susah sih, yang sulit sih semangka merah. Warna merah. Kalau yang kuning ini kan jantan, perawatannya tidak terlalu rumit ya. Lebih laku mana jadi? Untuk pasaran lebih digemari yang warna merah sih, karena non biji dia istilahnya. Iya. Nah kalau kayak tadi, saya sempat ngambil gambar proses kawin, apa istilahnya tadi, serbuk-serbukan itu? Penyerbukan. Itu memang harus di waktu-waktu pagi hari atau ada pilihan waktunya? Malam hari boleh juga? Pagi hari. Alasannya kenapa? Alasannya karena di pagi hari itu pucuk itu mengembang. Nah, itu waktu yang paling bagus untuk proses kawin, karena kalau matahari sudah menaik ke tengah, sudah mulai agak siang. Ya, agak mulai siang.
pucuk sih sudah tertutup dia. Oh iya. Jadi serbuknya sudah tidak bisa lagi dikawinkan. Nah gini Bang Aco, saya mau tanya. Terkendala ya kadang-kadang kita nggak lihat ini hama yang sering menyerang tanaman semangka. Kebol, Hah? trip, Jenis apa ini? belalang, Belalang, kutu kebol, kutu kebol, belalang. trip, iya. Tapi ada ini antisipasi pemupukan atau racun. Ada. Ada. Itu kalau beli-beli belanja itu kayak racun-racun mahal. Lumayan mahal. Mahal ya. Kalau kayak hama pembuahan sudah ada. Iya. Tikus. Tikus, Itu sudah kurang. Kurang. Di sini tikus. Tikus Sama udah. tikus juga kurang. sama balat buah. Kalau binatang lainnya babi hutan atau Nggak ada. Nggak ada. Manusia berarti. Iya. Nah ini sama Abang Ferry. Bang Ferry ini jabatannya di desa, di desanya sebagai kepala dusun juga. Jadi beliau ini pengalaman nggak perlu diragukan. Mas Ferry saya panggil ya, Mas. Semangka ini, semangka ya. Kita bicara semangka kuning atau merah. Pada saat panen serentak sekaligus atau berangsur-angsur. Dia harus panen sekaligus. Sekaligus. Heeh. Apa yang terjadi dengan biji yang masih kecil? Ada sih yang langganan khusus pengambilan bijian kecil-kecil. Dan sebagian yang tidak keambil kan sudah dibagi ke anak-anak yang datang, Ya. bantu teman-teman saudara biasa datang ke kebun, Ya. dibagi-bagilah ke saudara-saudara yang lain. Nah tunggu, tadi kata Mas Ferry serentak sekaligus. Apa masih ada yang berbunga? Sebagian sih masih ada, tapi itu sudah tidak bisa kita rawat untuk panen berikutnya lagi. Kenapa? Jadinya Waktu. waktu, Hmm. bukan buah semakin kerdil. Waktunya Waktu. dan mungkin sudah tidak dapat buah kita. Dapat paling agak kecil. Daripada kita punya perhitungan begini. Daripada kita nunggu itu, mending kita olah kembali. Iya betul. Gitu. Kita nunggu misalnya Yang untuk masih yang biji masih biji kecil. kecil itu untuk diperbesar, hasilnya pasti tidak sama dengan yang Iya. dipanen serentak. Siap. Mending kita olah kembali, menunggu panen serentak lagi, lebih cepat prosesnya itu. Tadi ya kita sempat singgung juga bahwa buah semangka ini makanan raja-raja. Kisaran harga, Mas Ferry, seperti apa? Ini kemarin ini barusan panen belum lama, dapat harga 4.500 per kilo. Iya. Bijiannya dapat 7.000. Iya. Itu harga tergantung musim juga atau fluktuatif di mana? Harga akan naik ketika semangka ini kurang di pasaran. Iya. Atau yang tanaman-tanaman semangka-semangka yang lain mungkin dapat penyakit dan tidak maksimal panennya. Iya. Jadi produksi yang dikeluarkan untuk pasaran ini kurang. Jadi harga semangka pasti akan naik itu. Nah, ketika semangka dari tanaman daerah sini atau daerah-daerah lain bersamaan panen, pasti harga akan turun. Standar harga semangka ini ketika turun dia berkisaran 2.500 per kilo. Pertanyaan Kalau di petani ya harganya bermain di situ. Tapi Petani kita ya? tidak tahu Pengepul lagi. Iya. Nih, terakhir saya mau tanya. Tadi juga ya, kata Mas Ferry, ini dulu lahan pertanian. Siapa yang membawa komoditi buah semangka atau membawa pilihannya ke palawija, bukan bertani lagi? Karena banyaknya lahan yang kemarin pasca gempa, banyak lahan yang kosong tidak difungsikan oleh masyarakat di sini. Nah, ada satu teman ini Aco yang bekerja sama teman-teman Jawa yang dari
Dari daerah lain ya? Iya, dari daerah luar kemarin memanfaatkan lahan di sini. Saya lihat potensi dari teman ini, daripada kita kerja dengan orang lain, mendingan kita cari modal sendiri, Garap lahan. kita garap lahan yang sementara ini yang tidak dimanfaatkan oleh teman-teman di sini, saudara-saudara di sini. Nah, di situ awalnya kita buka pertama lahan semangka, dan alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa titik lahan semangka yang kami kelola sekarang. Jadi kesimpulannya ilmu tentang bertani semangka, berkebun semangka dapat dari Teman yang dari luar daerah ini. oh iya. Jadi itu juga tentang masalah pengolahan lahan, pemilihan pupuk, panen, pembibitan semuanya. Iya. Berkesempatan kita bertemu sama teman-teman petani muda. Terima kasih banyak kesempatannya, ada yang sudah molor ini. Terima kasih banyak untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.